Jangan seperti gajah ditaklukkan oleh pikirannya sehingga tidak melangkah kemana-mana. Biarlah hari ini kita memilih menaklukkan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus, dan kita mematahkan setiap pikiran-pikiran yang membuat kita berpikir kecil dan akhirnya merasa kecil dan akhirnya tindakannya kecil. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini apa kabarnya? Doa saya kita semua ada dalam berkat Tuhan, kita semua mengerti bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Karenanya kembali pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu memperbaharui, menyemangati, menguatkan kita. Karena banyak di antara kita orang percaya yang masih hidup dengan cara yang kecil, pola pikir yang kecil. Bukan karena Tuhan membatasi hidup kita, tapi kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri. Bahkan seringkali masa lalu, tantangan, perkataan orang menanamkan pola pikir yang kecil di hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan Tuhan mau kita punya mimpi yang besar, angan-angan yang besar, doa yang besar, dan hidup dengan cara yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Dan Tuhan mau kita punya dampak yang besar, sehingga lewat hidup kita, banyak orang boleh dibawa, diperkenalkan kepada Tuhan. Saya rindu kita baca satu ayat firman Tuhan, 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes mintanya besar, berkati aku berlimpah-limpah. Dia minta yang besar, taruh tanganmu di atas kepalaku, biar kesakitan tidak menimpa aku. Dan diakhiri ayat ini dengan kalimat Allah mengabulkan, Allah berkenan kepada doanya. Allah mendengar dan menjawab doanya. Seringkali cara berpikir kita yang kecil membuat kita tidak berani seperti Yabes minta yang besar kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, cara berpikir kita mempengaruhi tindakan kita. Amsal 23 ayat 7 bagian A dikatakan seperti ini. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti orang berpikir dalam pemikirannya tentang dirinya, demikian dia. Kalau dia berpikir dia kecil, ya demikianlah dia hidupnya, hidup yang kecil. Kalau dia berpikir bahwa dia punya Tuhan yang besar, Tuhan memanggil dia, Tuhan dahsyat, maka saya percaya dia punya tindakan-tindakan yang besar yang memuliakan nama Tuhan. Berhenti berpikir kecil. Jangan seperti gajah. Tahukah saudara bagaimana menaklukkan gajah? Kalau saudara pergi ke kebun binatang, saudara akan melihat gajah besar itu gampang sekali ditaklukkan. Ketika kakinya cukup diikat dengan tambang, lalu ditaruh dengan patok yang kecil yang tertanam asal saja, maka gajah itu dia tidak kemana-mana, dia diam di tempat, bahkan dia tidak akan mencoba untuk menggerakkan kakinya lebih kuat, karena kalau dia gerakan kakinya lebih kuat, patok itu pasti bisa terangkat dan gajah itu bisa berlari lebih jauh. Kenapa bisa demikian? Karena sejak kecil gajah itu kakinya ditali atau dirantai, ditaruh di patok yang memang tertanam kuat, sehingga dari kecil dia sudah pernah mencoba dan tidak pernah bisa, sehingga ketika dia dewasa, patok yang sebetulnya bisa jauh lebih ringan daripada tenaganya. Mungkin dia hanya sekali mengayunkan kakinya, patok itu terangkat. Tapi dia tidak pernah mengayunkan kakinya. Kenapa? Karena cara berpikirnya. Dia berpikir sudah ada patok, ada tali, dan saya nggak akan pernah bisa. Karena dulu pernah coba dan nggak bisa. Jangan seperti gajah ditaklukkan oleh pikirannya sehingga tidak melangkah kemana-mana. Biarlah hari ini kita memilih menaklukkan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus, dan kita mematahkan setiap pikiran-pikiran yang membuat kita
berpikir kecil, dan akhirnya merasa kecil, dan akhirnya tindakannya kecil. Alkitab berkata, 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat dan setiap kubu yang dibangun untuk melawan pengenalan akan Allah. Kami mematahkan, kami menolak pikiran yang kecil. Yabes, kalau saudara baca doanya dia doa yang besar. Tapi tahukah saudara sejarahnya Yabes? Yabes namanya artinya kesakitan. Karena ibunya ketika melahirkan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa dan memilih mengingat rasa sakit itu dengan memberi nama kepada anaknya. Jadi namanya kesakitan. Tapi dia tidak mau diikat masa lalunya. Oke, masa lalu saya disebut kesakitan. Tapi hari ini saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Hari ini saya dilindungi Tuhan. Tangan Tuhan ada di atas kepala saya. Yabes menolak pemikiran yang kecil sehingga dia berani doa yang besar. Dan saya percaya tindakannya juga tindakan-tindakan yang besar. Pagi ini adalah maunya Tuhan setiap kita berpikir yang besar, punya mimpi, harapan, punya doa, dan tidak takut dengan keadaan yang mendorong kita berpikir kecil. Kita menaruh iman percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kenapa kita harus berpikir yang besar? Karena Tuhan mau memberkati kita agar kita jadi berkat. Alkitab berkata bahwa Kejadian 12 ayat 2 kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan jadi berkat. Kenapa kita minta berkat dari Tuhan? Supaya lewat hidup kita orang lain boleh menikmati berkat yang dari Tuhan. Supaya bahkan lewat hidup kita orang mengenal Tuhan. Melalui apa yang bisa kita bagikan kepada sesama kita, orang lain boleh mengenal siapa Tuhan kita. Alkitab bilang, bagi dialah, Efesus 3 ayat 20, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doa ataupun pikirkan. Yabes itu minta yang besar loh. Perluas daerahku, berkati aku berlimpah-limpah. Dan Tuhan tidak tersinggung, Tuhan tidak berkata, kamu mintanya kebesaran. Enggak, Alkitab bilang Tuhan senang. Tuhan mengabulkan doanya. Jadi pagi ini saya percaya satu pemikiran sederhana yang Tuhan mau ada di pikiran kita, di roh kita, di hati kita. Bahwa kita punya Tuhan yang besar, berhenti berpikir kecil, jangan biarkan masa lalu, kegagalan di hari yang lalu, ataupun perkataan orang mendiktemu bahwa hidupmu kecil, di dalam Tuhan hidupmu besar, Tuhan punya rencana besar buat hidupmu, taruh itu di pikiranmu. Dan saya percaya kalau itu ada di pikiranmu, itu ada di hatimu, perasaanmu beda, doamu beda, engkau minta yang besar juga. Tindakanmu juga tindakan yang berani, tindakan yang beda, tindakan yang penuh dedikasi, penuh semangat, penuh perjuangan, tindakan yang besar. Dan lewat hidupmu, nama Tuhan yang besar boleh dimuliakan. Dan lewat hidupmu banyak orang boleh ikut diberkati. Puji Tuhan, pagi ini kembali semangat baru dari Tuhan buat setiap kita. Mari ambil waktu setiap kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang luar biasa, menyemangati kami supaya kami tidak merasa kecil karena kami punya Tuhan yang besar, berani doa yang besar, berani mematahkan pemikiran-pemikiran kecil, berani percaya bahwa hal-hal besar, dahsyat, luar biasa Tuhan siapkan buat setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, lawat sepanjang hari ini apapun yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan buat berhasil. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Setiap pribadi jangan ada yang terlewat, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya punya Tuhan yang besar, jadi saya mau percaya hal-hal besar sudah disiapkan Tuhan buat saya dan keluarga saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan saya nggak jemu-jemu, rindu saudara tinggalkan jejak di kolom komentar. Tulis amin, tulis responmu apapun di sana. Atau titip doa, boleh, saya pasti doakan. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Selamat pagi, Tuhan berkati. See you!